Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sangat pentingnya salat fardu. Di samping salat fardu, kita mengetahui ada salat sunnah. Dan salat sunnah ini amat sangat banyak. Salah satu di antara faidah dari salat sunnat adalah penambal kekurangan yang kita lakukan di dalam salat fardu. Salat fardu kita kan banyak kekurangan ya. Bukan hanya kekurangan karena terlewat. Kalau sudah terlewat mah kebangetan, itu bukan kekurangan. Itu enggak ada. Kurang mah ada tapi tidak lengkap, ya enggak? Kita sholat tidak terlewat, tapi banyak kekurangan dalam sholat kita. Apa kekurangannya? Kekurangannya mungkin dalam masalah niat, kurang ikhlas mungkin dalam masalah cara melaksanakan gerakan-gerakan sholat, ada yang asal-asalan. Saya lihat beberapa di antara kalian tata cara sholatnya belum benar. Nanti kita akan ajarkan tata cara sholat yang benar. Sesuai dengan contoh dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tapi kan kita tidak melihat tata cara salat Nabi karena tidak sezaman, beliau sudah meninggal ya. Betul, tapi kita bisa mengetahui tata cara salat beliau melalui hadis-hadisnya yang sahih. Nah, ada yang enggak benar gerakannya. Mungkin juga bacaannya. Saya tidak yakin kalian sudah hafal bacaan-bacaan sholat sejak iftitah sampai salam. Mungkin kebanyakan ya. Nanti kita ajarkan doa-doanya. Nah, yang benar. Selain itu yang terutama kekurangan sholat kita dalam hal kekhusyuan. Di sini ada yang khusyuk sholatnya 100% dari awal sampai akhir? Tidak ada. Ngelamun kebanyakan di dalam sholatnya. Itu juga kekurangan. Semua kekurangan itu jangan dibiarkan. Harus dilengkapi, ditambal. Apa penambalnya? Sholat-sholat sunnah. Sholat tahiyatul masjid, begitu kalian masuk ke masjid itu sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Sholat rawatib seperti yang sekarang akan kita bahas. Dan sholat-sholat sunat lain, apalagi malam tahajud. Malam kalian bangun jam 3, setengah 4, wudu, terus sholat tahajud. 11 rakaat. Pelaksanaannya persis seperti tarawih. Pernah ikut tarawih? Nah,
2 rakaat, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam sampai 4. Kemudian boleh kalian berdoa dulu, angkat tangan. Nah setelah itu baru witir 21. Boleh doanya di akhir setelah witir. Ya. Nah itu terbagus, sholat terbaik. Itu semuanya untuk menambal sholat-sholat kita yang kurang. Nah terlebih khusus sholat sunat rawatib. Selain menambal sholat yang kurang dari sholat fardu kita, sholat sunnah rawatib juga ada keutamaan lain. Ini sebuah hadis saya bacakan, diterima dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariḍah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba pun yang muslim dia salat karena Allah setiap hari 12 rakaat. Salatnya salat sunnah, bukan salat fardu, kecuali Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Satu istana megah di surga. Kalau di rumah. Kalau di dunia ini kita susah cari rumah untuk tempat tinggal karena pertama lahannya sudah kurang. Kedua ada juga mahal. Apalagi di dalam kota. Di pinggiran-pinggiran aja ratusan juta sekarang. Orang yang gajinya di bawah 10 juta susah itu dapat. Ada kreditan, ada bunganya, haram, tidak boleh. Susah. Akhirnya kontrak paling yang murah-murah. Nah, di akhirat mah untuk memperoleh rumah istana yang megah banget itu bukan dengan uang, tapi dengan ibadah. Salah satunya adalah sholat sunat 12 rakaat di siang hari. Ini yang kemudian disebut sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya atau setelahnya. Apa saja 12 rakaat? Pertama 2 rakaat qabla subuh. Tadi itu sebelum fajar, itu mah jangan ditinggalkan. Sebab apa? Sebab itu lebih mahal, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kata Nabi SAW, ya, rak'atail fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, maksud salat fajar itu 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi setelah azan berkumandang, nah salat subuhnya belum dikomatkan, ada salat 2 rakaat. Itu namanya salat fajar. Salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya, wah jadi raja kalau kita memilikinya ya. Semua dunia berada dalam kekuasaan kita. Semua harta yang ada di dunia milik kita. Semua kekuasaan milik kita. Semua orang anak buah kita. Penguasa. Bagus tidak? Siapa yang tidak senang untuk kehidupan di dunia ya. Tapi 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu jangan dilewat. Kedua, 2 rakaat sebelum zuhur.
Sebagian ada yang menyatakan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebagian lagi ada yang menyatakan 4 rakaat setelah zuhur. Terserah yang mana saja. Tapi minimal 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Kalau yang 4 rakaat juga 2-2. Kadang Nabi SAW seusai sholat zuhur ya, beliau wirid, doa, terus sholat 2 rakaat ba'da zuhur di masjid, lalu pulang ke rumah, sampai di rumah sholat lagi 2 rakaat di rumah. Jadi 4 rakaat itu 2-2. Nggak ada sholat sunat 4 rakaat tanpa dipisah sekaligus, nggak ada. 2-2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Sudah berapa tuh? Sudah 8 rakaat ya. 2 rakaat ba'da maghrib, 10 rakaat berarti 2 rakaat ba'da isya. Nah, itu jangan ditinggalkan. Jadi 12 rakaat itu apa saja? 2 rakaat sebelum subuh. Setelah subuh nggak boleh ada salat sunat. Kedua 2 rakaat sebelum zuhur. 4 tuh. 4 rakaat setelah zuhur. 8 tuh ya. 2 rakaat setelah maghrib. 10. 2 rakaat setelah isya. 12. Kata Nabi SAW, barang siapa orang yang menjaga, menunaikan sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan buatkan bagi orang itu istana di surga. Semoga apa istana di surga? Nggak ada bandingannya dengan seluruh rumah yang ada di dunia. Kalian pernah nggak melihat rumah termegah di dunia? Belum. Saya juga belum pernah. Entah mungkin rumah terbaik itu istana Sultan Hasanah Bolkiah, meureun. Tahu siapa Sultan Hasanah Bolkiah? Siapa? Sultan Brunei. Itu orang terkaya di dunia. Entah segimana istananya megahnya, kita nggak tahu seberapa besar. Seberapa megah, mungkin karpetnya juga kayak kasur diinjak tengah delewo meureun. Ini aja di masjid ini karpetnya bagus apa tidak ini karpet masjid? Bagus. Enak gak kalau dipakai tidur? Enak, tapi jangan bisi ngacai. Ini gak ada apa-apanya dibanding karpet di istana para raja. Atau gak tahu Raja Saudi umpamanya istananya megah banget. Itu gak ada apa-apanya dibanding rumah di surga nanti. Kita bisa memilikinya. Asal apa? Asal jangan lewatkan sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Apa yang dijelaskan oleh Ummu Habibah tadi diterangkan lagi lebih rinci di dalam hadis yang lainnya. Qalat Ummu Habibah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atain ba'da adh-dhuhr wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isya wa rak'atain qabla al-fajr. Dalam hadis lain Ummu Habibah berkata, Rasul SAW bersabda, 12 siapa orang yang sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah akan buatkan bagi dia rumah di surga. 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur.
Tapi 4 rakaat sebelum zuhur itu apa? 2-2 ya. Tidak langsung 4 rakaat. 2 rakaat salam, bangun lagi 2 rakaat salam. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang memelihara 12 rakaat sholat sunnah rawatib, orang itu akan dibangunkan satu buah rumah di surga. Dengan catatan continue terus menerus sebagaimana hadis yang lain, man sabara ala 12 rak'atan banallahu azza wa jalla lahu baitan fil jannah. Siapa yang sabar, sabarote ulet terus-terusan. Siapa yang ulet memelihara 12 rakaat salat sunnah dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan bagi orang itu satu buah rumah di surga. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan sholat sunnah rawatib itu luar biasa. Di antara beberapa keutamaan sholat sunnah rawatib, pertama, dia penutup kekurangan dalam sholat fardu. Kedua, akan dibangunkan bagi dia sebuah istana megah di surga. Ketiga, nah ini luar biasa nih. Salat sunat apapun, apalagi rawatib, itu menghapus seluruh dosa. Walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Jangankan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah mu'akkad. Mu'akkad itu yang ditekankan oleh Nabi SAW. Ini memang sunnah. Tapi tolong jaga. Jangan ditinggalkan. Itu tuh mu'akkad tuh. Ditekankan untuk dilakukan. Nah, lalu Nabi SAW menjelaskan tentang hebatnya keutamaan sholat sunat. Beliau menyatakan, ma min abdin yatawaddau thumma ahsana wudu'ahu. Dalam riwayat fa asbagha wudu'ahu. Thumma shalla rak'atain. Lam yuhaddits fi nafsihi syai'un illa kaffarallahu bihi khatayahu. Dalam riwayat lain, illa wajabat lahul jannah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun hamba yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Yang dimaksud membaguskan wudunya itu melakukan wudu sesuai sunnah Nabi SAW. Saya tanya, kalian sudah belajar tata cara wudu yang benar? Sudah ya? Tapi nanti dicek. Diajarkan dulu tata cara wudu yang benar. Jangan sampai sudah mondok 3 tahun di sini, pas pulang oleh orang tuanya dicek, wudunya juga salah. Emang apa yang diajarkan di pondok? Ternyata terlewat. Hanya karena ini pondok hafalan Quran. Tata cara ibadah kelewat, gak diajarkan. Jangan sampai begitu. Ingat, kalian ini nanti calon-calon imam sholat. Nanti kalau setelah kalian hafid, bacaannya benar,
Apalagi lagunya bagus. Setiap Ramadan tuh banyak yang nge-booking loh. Nge-booking jadi apa? Imam taraweh. Bukan hanya di Bandung, di Jawa Barat, di Pulau Jawa. Kadang, bukan kadang, ini selalu banyak permintaan dari luar negeri. Dari Australia, dari Eropa, Belanda. Itu selalu meminta seorang imam dari Indonesia untuk memimpin sholat taraweh. Sebulan penuh. Jadi kalian ini calon-calon imam yang akan dikirim-kirim sunnah. Makanya sungguh-sungguh tuh. Aduh gak punya ongkos. Karena diongkosin. Bukan pakai motor bebek. Pakai pesawat gitu. Jadi, nah sebagai imam ingat, sholat imam disorot. Tata cara sholat imam diperhatikan oleh jamaah. Makanya harus benar. Kalau kelihatan jamaah melihat ini imam bacaannya bagus, sholatnya banyak salahnya, itu langsung ilfil dia. Jamaah itu langsung apa ya, kurang simpati lah. Jadi perbaiki sholat kalian. Nanti diajarkan tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang benar. Nah, kembali ke hadis tadi, tidak ada seorang pun hamba yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini sholat sunat. Namanya sholat sunat syukrul wudhu. Setelah berwudhu disunahkan sholat 2 rakaat. Namanya syukrul wudhu. Dan ini tidak muakkadah, tidak ditekankan, tapi bagus untuk dilakukan. Siapa orang yang berwudu, membaguskan wudunya, lalu sholat 2 rakaat dan tidak terbersit dalam hatinya sesuatu pun di dalam sholatnya, enggak ngelamun, fokus kepada bacaan. Dalam riwayat lain, fa'aqbala wajhahu wa qalbahu ilallah. Dia fokus wajahnya dan hatinya kepada Allah fiha, di dalam sholatnya tersebut. Maka Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan seluruh dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam riwayat lain, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk surga. Ini baru sholat syukrul wudhu yang tidak muakkadah, tidak ditekankan. Apalagi yang muakkadah. Oleh karena itu kekhusyuan di sini dituntut juga. Tidak hanya niat ikhlas, tidak hanya gerakan-gerakannya yang benar, kekhusyuan. Fokus ke bacaan. Gimana caranya agar bisa khusyuk? Kalian harus paham isi arti dari yang dibaca. Saya tanya, selama ini sudah paham arti surah Al-Fatihah yang kita baca, artinya sudah tahu belum? Sudah. Iftitah, artinya sudah tahu? Belum. Doa ruku, doa sujud, doa duduk, doa tahiyat, sudah tahu, paham artinya? Belum. Nanti diajarkan. Di sini. Mungkin bukan di sini, tapi di kajian maghrib sampai isya waktu hari apa? Sabtu Ahad. Ahad ya? Ahad ya? Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad. Kita praktek tata cara sholat, termasuk tata cara sholat berjamaah. Terutama kalian calon-calon imam nanti harus mengetahui beberapa adab dalam sholat berjamaah. Kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh para imam di dalam memimpin sholatnya. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sholat. Ada berapa kesalahannya? Ratusan. Masa kan rukun sholatnya juga hanya 13, masa kesalahannya ratusan.
Ya iyalah, memang kesalahan itu hanya dalam rukun saja. Tidak, ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Dan kesalahan lahirnya dan batinnya juga. Ketika umpamanya kita berdiri, perhatikan takbir ketika takbir ya. Menghadap kemana ini? Kesalahan dalam mengangkat tangan ini walaupun gerakannya satu, kesalahannya bisa puluhan. Ada yang ngangkat tangannya ke atas, ada yang hanya segini, ada yang Allahu Akbar, ada yang si ininya saling berhadap Allahu Akbar. Kesalahan dalam satu gerakan saja bisa puluhan kesalahannya ya. Yang benar ini menghadap kemana? Apakah jarinya terbuka begini, rapat begini atau gimana? Apa sebahu, apa setelinga, apa sekepala, atau hanya sedada, atau langsung Allahu Akbar. Kan ada ya? Saya perhatikan kalian begitu agak masbuk, begitu sholat, langsung begini. Itu keliru, salah. Kalau kesalahannya hanya begini saja masih sah sholatnya. Yang paling parah tidak takbiratul ihram. Tidak Allahu Akbar. Yang paling parah begitu udah imam sholat langsung begini. Takbiratul ihramnya enggak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram adalah rukun sholat. Kita jeda dulu sebentar. Setelah jeda, memutar jeda ini nanti kita lanjutkan sebentar ya. Silakan operator. Itulah beberapa poin keutamaan sholat sunnah rawatib. Pertama, menambal kekurangan dari sholat fardu kita. Yang kedua, akan dibangunkan bagi orang itu satu istana di surga yang menunjukkan dia akan dijamin masuk surga. Yang ketiganya, tadi dikatakan menghapus dosa walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Asal apa? Wudunya yang benar, sempurnakan wudunya, sholatnya khusyuk juga ya. Maka apa yang dijanjikan oleh Rasul SAW yang tadi diterangkan akan diberikan kepada kita. Keempatnya, diangkat derajat kemuliaan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Kelimanya, ini nih. Kedudukan kita akan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, di surga. Sedangkan, jangan pada ngobrol, perhatikan. Kedudukan Nabi di surga itu rendah apa tinggi? Tidak rendah, tidak tinggi, tapi tinggi banget, paling puncak. Siapa orang yang memperbanyak sholat sunat, maka Nabi SAW menjamin orang itu akan berdampingan dengan Nabi SAW. Berdasarkan salah satu hadis, ada seorang sahabatnya, pekerjaan anaknya membantu Nabi SAW. Apa yang dibutuhkan Nabi disiapkan. Nabi mau wudu, siapkan airnya. Kan zaman dahulu tidak seperti sekarang wudu, ada tempat wudu khusus. Dulu mah harus disiapkan satu wadah. Beliau mau wudu langsung disiapkan. Begitu terus. Barang bawaan Nabi kalau bepergian dibawain. Sampai Nabi SAW ingin ngasih hadiah. Kata beliau, sal, minta kamu. Kata orang itu tidak. Minta. Gak mau ya Rasulullah. Ikhlas membantu Nabi. Tanpa pamrih. Tidak ada udang di balik. Apa peribahasanya? Udang di balik batu. Apa artinya? Udang di balik batu itu ada pamrih gitu. Kalau membantu ada pamrih supaya dikasih gitu.
Ini mah nggak ada. Nah, sampai oleh Nabi dipaksa, minta kamu. Sampai ketika orang ini nggak bisa mengelak lagi, dipaksa harus minta hadiah, maka dia menjawab, kata sahabat itu, inni uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menjadi pendampingmu di surga kelak. Pas dipaksa minta, bukan minta dunia, uang, makanan atau apa gitu. Tetap saja minta akhirat. Saking ikhlasnya nih orang. Jadi amal ikhlas itu beramal dengan niat untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah, untuk meraih kebahagiaan akhirat. Itu tuh bukan meraih keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat. Dia menjawab, ini uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menjadi pendampingmu sampai di surga. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'inni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau gitu bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara memperbanyak sujud. Yang dimaksud memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat sunnah. Bukan sujud di luar sholat, tapi sujud di dalam sholat. Sedangkan memperbanyak sujud nggak bisa dilakukan pada waktu sholat fardu. Dah sholat fardu mah nggak bisa ditambahnya, nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperbanyak. Berapa rakaat sholat fardu sehari semalam? 17 rakaat. Berapa kali sujud dalam sehari semalam dalam sholat fardu? Sok berapa? Jawab. Berapa kali sujud dalam sholat fardu kita? Berapa? 36? 36? Masa? Berapa? 34? Dari mana 34? Satu rakaat berapa kali? 2. 17 kali 2? Iya gitu, 34 apa 36? 17 kali 2? 34. Matematika anak ya. 34. Nih Bukhari, karena jawabannya benar. 34. Jadi gak bisa ditambah. Nah sekarang, dalam sehari semalam berapa kali kita melakukan tahiyat dalam salat fardu? Cung, tahiyat. Berapa kali sehari semalam dalam salat fardu aja? Cung. Tahiyat. Ada yang ngasuh? Siapa? 9? Cung, yang 9 mana? 9. Kamu 9? Coba. 8 apa 9? Dalam satu kali sholat. Berapa tahiyat? 2. Dalam sehari semalam. Berapa kali kita sholat? 5. Kenapa jadi 9? Sebab subuh mah cuma sekali, yang lain 2 kali. 2 kali 4, 8, tambah 1, 9. Sini. Ambil. Yang jawab 8, gak dapat. Yang jawab 9 tapi telat, keburu keduluan. Ya. Jadi salah satu di antara keutamaan sholat sunnah termasuk rawatib adalah akan menjadi pendamping Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau menyatakan, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu yaitu mendampingi aku di surga dengan memperbanyak sujud. Maknanya memperbanyak sholat sunnah. Makanya hadis tadi oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dalam Kitabus Shalah bab salat tatawwu',
Dalam muqaddimah salat tatawud itu salat sunat. Hadis ini yang dikutip. Lalu beliau menyatakan yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak salat sunat. Ini salah satu di antara keutamaan salat sunat, kita akan mendampingi Nabi SAW di surga. Dan ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Ya, itulah beberapa keutamaan salat sunat, termasuk salat sunat rawatib. Ya, sampai di sini kita buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau nanya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Andra. Siapa? Andra. Dari Cisarua, Bandung. Cisarua, Bandung, Lembang. Ustaz, kenapa ada sholat sunnah yang bisa berjamaah dan ada yang tidak bisa berjamaah? Taib, barakallahu fik Andra. Dari Cisarua, Lembang apa Cimahi, pokoknya Bandung Barat lahnya. Kenapa ada sholat sunnah yang berjamaah, ada juga yang tidak. Yang tidak berjamaah, jangan lakukan berjamaah. Ya, contohnya rawatib sendiri-sendiri aja. Tahiyatul masjid sendiri-sendiri. Syukrul wudhu sendiri-sendiri. Ya. Istikharah sendiri-sendiri. Ada juga yang berjamaah. Contoh yang berjamaah apa? Taraweh. Tahajud boleh sekali-sekali asal jangan dirutinkan. Ya. Nah, sholat ibadah yang disebutnya baku bahasa kitanya ya. Tauqifi. Tauqifi itu baku. Arti baku sudah ditentukan dari sono oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menetapkan ini sholat sunat bagusnya berjamaah. Contohnya taraweh. Boleh taraweh sendirian? Boleh. Tapi bagusnya berjamaah. Sampai man qama Ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutibalahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang qiyamul Ramadan atau taraweh berjamaah dengan imam sampai selesai akan dicatatkan bagi dia seolah-olah sholat semalam penuh. Tuh, ini menunjukkan lebih utama berjamaah. Kalau qiyamul Ramadan, kalau taraweh sendiri boleh, tapi pahalanya sedikit dibanding berjamaah. Tahajud juga boleh sekali-sekali karena Nabi pernah dengan berjamaah tahajud dengan sahabatnya ya, dan tidak dilarang. Jadi yang boleh berjamaah atau lebih bagus berjamaah taraweh, boleh juga tahajud. Ya. Adapun yang lain-lainnya Nabi SAW mengerjakannya sendirian. Maka bersendirianlah kita. Sudah ditentukan dari sononya. Yang menentukan mana boleh berjamaah, mana tidak, itu Nabi SAW. Bukan keinginan kita. Bagaimana tentang sholat kusuf dan khusyuf? Berjamaah apa tidak? Ya, berjamaah. Wajib berjamaah. Tapi para ulama ikhtilaf. Tapi mayoritas ulama menyatakan sholat gerhana itu wajib hukumnya. Demikian juga sholat Idul Fitri atau Idul Adha yang lebih kuat yang wajib. Ada lagi yang menyatakan sunnah, iya ikhtilaf para ulama. Tapi lebih kuat yang wajib. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat id walaupun hanya satu kali. Dan tidak pernah meninggalkan sholat gerhana walaupun satu kali. Oleh karena itulah maka lakukan sholat sunnat ya, yang ditetapkan berjamaah, lakukan berjamaah, yang ditetapkan sendiri, lakukanlah sendirian. Wallahu a'lam. Nih Andra. Ada lagi? Cung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar. Siapa? Amar. Amar. Dari? Cianjuang. Amar Cianjuang. Saya di sini bertanya, waktu apa saja yang tidak diperbolehkan untuk sholat sunnah? Barakallahu fik. Amar nanya waktu yang tidak boleh melakukan sholat sunat. Iya, waktu-waktu terlarang untuk sholat. Pertama, ketika matahari pas terbit, gak boleh sholat sunat. Kedua, waktu matahari pas di tengah-tengah, tengah hari. Ketiga, pas matahari terbenam. Pas maghrib, itu pas saat matahari terbenam tidak boleh sholat sunat. Kan kita sholat maghrib itu setelah terbenam. Setelah, bukan pas. Kalau pas matahari terbenam tidak boleh. Setelah matahari terbenam ya kita sholat maghrib. Keempat, ba'da sholat subuh. Selesai sholat subuh, salam kiri, wirid, doa, udah. Sampai matahari terbit tidak boleh sholat sunat. Kelima, ba'dal asar. Setelah beres sholat asar, sampai maghrib tidak boleh sholat sunat. Nah, kecuali kalau sholat sunat yang ada sebab. Contohnya yang ada sebab apa? Tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid sebabnya apa? Masuk masjid. Kalau nggak masuk masjid, cuma di teras, nggak ada sholat tahiyatul teras. Pas masuk masjid ya. Kalau ada sebab seperti sholat tahiyatul masjid, maka boleh walaupun di waktu yang terlarang. Maka kalau umpamanya kita ada kajian nih di sini ba'da subuh. 5:30 mulainya. Ada ikhwan sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Setelah beres sholat subuh datang ke sini pakai motor ikut kajian. Masuk ke masjid. Tahiyatul masjid dulu? Iya, tahiyatul masjid dulu. Atau kita sudah sholat asar di masjid dekat rumah. Setelah beres asar kita pergi ke masjid lain yang ada kajian di sana. Ikut kajian. Masuk. Boleh sholat tahiyatul masjid. Karena ada sebab. Nah, adapun sholat yang tidak ada, sholat sunat yang tidak ada sebab, maka jangan. Nah, termasuk boleh nggak sholat jenazah ba'da asar, ba'da subuh? Boleh. Karena ada sebab yaitu adanya jenazah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cung, siapa lagi? Amar nih Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Agil. Agil? Ya. Dari Bogor. Ustaz izin bertanya, apakah tetap dapat pahala kalau kita sholat sunnah rawatib baru 1 rakaat sudah iqamah lalu kita batalkan? Iya. Agil dari Bogor. Kalau kita pas sholat sunat rawatib umpamanya qobla, baru 1 rakaat sudah qomat. Siapa yang salah? Yang qomat atau kita? Kita, karena telat. Jadi waktu sudah azan harusnya sudah di masjid. Ini azan masih di rumah. Kopi dulu. Terus ke WC dulu. Pas ke masjid, pas sholat sunat, baru 1 rakaat sudah qomat. Dan wewenang qomat di tangan imam. Jadi kalau imam sudah datang, udah nyuruh qomat.
Maka siapapun yang sedang sholat sunat wajib dibatalkan. Berdasarkan hadis, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sudah diqomatkan, maka tidak boleh ada sholat sunat lain kecuali sholat fardu. Maka yang masih sedang sholat sunat batalkan. Karena itu hukumnya sunat, sedangkan mengikuti imam dari awal hukumnya wajib. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, siapa yang melanjutkan sholatnya, maka tak ada pahala baginya dan baginya dosa karena sudah melanggar apa yang diinstruksikan oleh Nabi SAW. Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sudah diqomatkan sholat, maka tidak boleh ada sholat lain kecuali sholat fardu. Terus kita dapat pahala? Dapat pahala. Karena apa? Karena bukan sekedar niat, tapi sudah berbuat. Kita niat mau sholat rawatib dan sudah dilakukan, Allahu Akbar gitu. Tapi baru takbir sudah qomat sudah dilakukan, maka pahalanya tetap dapat utuh. Ya, tapi untuk di sholat yang akan datang jangan telat lagi. Wallahu a'lam. Agil sini. Cung, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil. Dari Siapa? Bekasi. Fadil. Ya. Dari Bekasi. Marga Asih. Oh, Marga Asih. Ustadz, kalau kita lagi wudu terus berbicara terus batal ke wudunya? Sedang wudu apa setelah wudu? Sedang wudu. Sedang wudu. Baik. Fadil dari Marga Asih. Kalau sedang wudu bicara batal tidak? Wudunya tidak batal. Wudunya tetap sah. Karena tidak ada syarat wudu itu seperti syarat sholat. Tidak boleh berbicara. Kalau sholat berbicara batal. Kalau wudu berbicara maka wudunya tetap sah. Cumanya ada, perhatikan. Tahu nggak Ali Zainal Abidin, cucu atau cicit Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau apabila berwudu itu wajahnya pucat, si badannya bergetar, seperti takut, tegang. Setiap wudu. Lalu ditanya, kenapa engkau setiap wudu begitu? Apa jawabnya? Tahukah kamu kepada siapa saya akan menghadap setelah ini? Setelah wudu akan menghadap siapa? Allah. Salat itu menghadap Allah. Yang sangat agung, sangat ditakuti. Siapa yang gak tegang? Siapa yang gak gemetar? Itu pertama. Kedua, coba hayati ketika wudu. Apa yang harus dihayati ketika wudu? Ketika seseorang membasuh anggota-anggota wudu, berguguranlah dosa-dosa dari bagian tubuh tersebut. Ketika kita mencuci wajah, seluruh indera yang ada di wajah itu pernah melakukan dosa sebelum mata melihat hal-hal yang haram. Ya enggak? Mulut nih ngomong yang nyelekit ke kawan dosa. Ketika kita berkumur, dosa ini berguguran bersamaan dengan disemburkannya air wudhu. Ketika kita membasuh wajah, dosa-dosa yang dilakukan oleh bagian wajah ini berguguran. Ketika kita membasuh tangan kanan, dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kanan ini berguguran. Begitu terus. Hayati. Wah, ini sedang berguguran dosa. Andai dosa ini kelihatan kayak daki. Daki aja gak kelihatannya kecuali harus diruruan tuh digosok gitu. Maka seandainya dosa ini kelihatan maka akan terlihat berjatuhan.
Hayati itu ya, hayati seperti itu, jangan berbicara. Tapi kalau toh bicara maka tidak batal. Allahu a'lam. Terakhir yang tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Indra. Siapa? Kak Indra. Kak Indra. Oh, kakak nih. Kak. Dari Semarang. Oh, Semarang. Ustaz izin bertanya, kapan saja waktu untuk diperbolehkan berdoa? Kapan saja waktu yang dibolehkan untuk berdoa? Kapan saja? Dibolehkan kapan saja dalam keadaan apapun selama dalam keadaan yang layak. Jangan sampai lagi ngeden di WC berdoa, jangan. Gak layak. Boleh kapan saja, di mana saja, ya. Tapi ada saat-saat yang mustajab, yang sangat bagus untuk berdoa. Salah satunya ba'da sholat. Setelah selesai sholat, salam kanan, salam kiri, wirid dulu, setelah wirid silakan berdoa. Tapi tidak angkat tangan. Kalau ba'da sholat, ya. Terus, antara azan dengan qomat. Setelah azan kita sholat sunat, qomatnya masih lama, silakan angkat tangan, berdoa. Demikian juga setelah sholat tahajud tadi, silakan berdoa, ya. Di jalan dari sini sampai ke Ma'had, ke Sakan, ke sana kalian. Di jalan, selama di jalan berdoa. Mangga sambil berjalan berdoa. Ya Allah, mudahkan saya dalam memahami Quran. Silakan. Jadi kapanpun dibolehkan, cuma yang mustajab adalah yang tadi disebutkan. Ya. Cukup sampai di sini saja. Rotinya juga sudah habis nih, ambil kakak. Insyaallah kita jumpa kembali hari Sabtu ba'da maghrib di sini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.